Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Akan sedikit menjelaskan mengenai CSR, Corporate Social Responsibility, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hukum perusahaan. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk memelihara fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Identifikasi masalah. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan CSR? Yang kedua, bagaimana sejarah CSR di Indonesia? Yang ketiga, apa dasar hukum CSR? Yang keempat, bagaimana bentuk-bentuk manfaat, fungsi, dan tujuan CSR? Pengertian CSR. Pengertian CSR itu diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sejarah CSR di Indonesia. Di Indonesia, istilah CSR itu dikenal pada tahun 1980-an, namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Sama seperti sejarah munculnya CSR di dunia, di mana istilah CSR ini muncul ketika kegiatan CSR sebenarnya telah terjadi. Misalnya, bantuan bencana alam, pembagian tunjangan hari raya atau THR, beasiswa, dan lain-lain. Melalui konsep investasi sosial perusahaan yang digunakan pada tahun 2000-an, sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam membangun konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini, Departemen Sosial merupakan pelaku awal kegiatan CSR di Indonesia. Setelah tahun 2007, tepatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu tentang kewajiban perseroan terbatas keluar. Hampir semua perusahaan Indonesia telah melakukan program CSR. Meski lagi-lagi kegiatan itu masih berlangsung pada tahap cari popularitas dan keterikatan peraturan pemerintah. Misalnya, masih banyak perusahaan yang jika memberikan bantuan maka sang penerima bantuan harus menempel poster perusahaan di tempatnya sebagai tanda bahwa ia telah menerima bantuan dari perusahaan tersebut. Dasar hukum CSR. Landasan hukum yang menyangkut CSR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT, yang berisi peraturan mengenai diwajibkan melakukan CSR. Direksi yang bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum yang menyangkut perusahaan dan CSR. Menjelaskan pasal 15 huruf B Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pasal 1 angka 3 UPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk CSR yang pertama itu ada bentuk ekonomis. Pada tipe ini, CSR
dilaksanakan sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggung jawab perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat. Perusahaan tidak boleh menimbulkan kerusakan, melakukan upaya untuk mencegah kerusakan, dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Yang kedua itu ada bentuk filantropis. Dalam program CSR filantropis ini, perusahaan merasa memiliki kewajiban mendorong hal-hal baik dengan mensponsori kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan institusi, sekolah, museum, dan lainnya. Ada program yang dilakukan murni untuk tujuan sosial, ada juga yang bertujuan mendapatkan reputasi baik. Dan yang ketiga, bentuk jejaring sosial. Perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus memenuhi kewajibannya dan mematuhi etika yang berlaku. Perusahaan tidak boleh hanya melakukan aktivitas untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada para stakeholder termasuk masyarakat. Dan yang terakhir itu bentuk integratif. Pada tipe ini, program CSR menjadi sarana untuk mengintegrasikan profit dan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen harus memastikan bahwa bisnis bisa beroperasi sesuai dengan nilai sosial karena perusahaan tergantung pada masyarakat demi kelangsungan pertumbuhan dan eksistensinya. Manfaat CSR. Yang pertama itu bagi masyarakat. Manfaat CSR bagi masyarakat itu meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Yang kedua bagi perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan ini, yang pertama itu meningkatkan citra perusahaan, yang kedua mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, yang ketiga memperkuat brand merk perusahaan di mata masyarakat, yang keempat membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, dan yang terakhir memberikan inovasi bagi perusahaan. Adapun fungsi CSR. Secara umum, fungsi CSR itu ialah sebagai bentuk dari tanggung jawab suatu perusahaan terhadap segala macam pihak yang terkait atau juga yang terdampak baik dengan secara langsung ataupun juga tidak langsung atas adanya aktivitas atau kegiatan perusahaan. Tujuan CSR. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerjasama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Dalam upaya meningkatkan kepedulian pada masyarakat sekitar, ada 5 macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberdayakan masyarakat dalam bidang. Yang pertama itu pengembangan ekonomi, yang kedua kesehatan dan gizi masyarakat, yang ketiga pengelolaan lingkungan, yang keempat pendidikan, keterampilan dan pelatihan, yang kelima sosial, budaya, agama, dan infrastruktur. Nah, di sini juga ada berikut penjelasan contoh CSR bagi perusahaan. CSR ini merupakan suatu program yang sangat bermanfaat baik untuk sebuah perusahaan itu sendiri maupun juga untuk masyarakat umum. Karena adanya program CSR tersebut, maka akan dapat atau bisa membantu dalam menangani kesulitan ataupun juga segala persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau daerah sekitar. Sedangkan bagi perusahaan tersebut juga ialah dengan melalui program CSR ini kemudian akan memberikan atau juga menambahkan nama perusahaan yang baik ataupun image perusahaan yang baik itu di mata masyarakat serta juga konsumen. Di saat ini sudah terdapat banyak perusahaan besar yang telah atau sudah memberikan perhatiannya terhadap suatu lingkungan hidup ataupun juga lingkungan sekitarnya, itu dengan melaksanakan program CSR.
Kesimpulan, Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan untuk bersama memajukan daerah sekitar berdirinya perusahaan. CSR juga akan menimbulkan citra perusahaan tersebut. Saran, bagi perusahaan meningkatkan kinerja dan kerjasama antara anggota yang terlibat langsung dalam kegiatan CSR, baik dalam pembuatan konsep dan rancangan kegiatan serta dalam kerja nyata kegiatan CSR ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.